أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الدعاة بالقرآن والسنة. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang mulia Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Kadruni Ishaq MA, Bapak Kiai Haji Ahmad Suryani Aziz, yang mulia Bapak Kiai Haji Muhammad Hasan Muhyiddin, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Abdul Rahim, Bapak Kiai Haji Rifki Mukhtar Ramli, Al-Ustadz Haji Hamdi Abdullah Musa, Al-Ustadz Haji Hilman Ishaq, Al-Karam Al-Ustadz Haji Ali Yudin, Bapak Kiai Haji Zainuddin, dan Bapak Wali Kota Jakarta Selatan yang baru saja meninggalkan tempat kita ini. Mudah-mudahan beliau dengan kesibukannya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara sekalian, para alim ulama yang kami hormati, pertama saya ingin menyampaikan, diundangnya saya di sini, saya sangat teramat bersyukur lantaran saya bisa di lingkungan ulama-ulama yang dahulu sejarahnya punya keterkaitan dengan saya punya orang tua. Saya ingat betul ketika saya masih kecil, kiai-kiai di daerah sini, ini ayah dari Ustadz Haji Hamdi, Bapak Kiai Haji Abdullah Musa, itu biasa ke rumah saya dan Maulid Nabi memberikan tausiah di masjid dekat rumah saya. Kemudian Bapak Kiai Haji Mukhtar Ramli, Allah yarham, Bapak Kiai Haji Abdul Salam Jailani, tiga ulama besar di daerah sini dekat dengan saya punya orang tua, Guru Haji Abdul Karim Marzuki di Kebayoran. Ketika saya diundang ke sini, saya lihat yang mengundang adalah putra-putra dari ulama-ulama yang dulu saya ketika kecil disuruh cium tangan, nih ya ini cium tangan, minta doa gitu. Sekarang saya bisa ketemu dengan putra-putra beliau. Mudah-mudahan saya bisa menyambung silaturahim di sini dan ada kebaikan dari silaturahim yang kita bangun. Amin. Sebelum saya teruskan, mari bapak-bapak sekalian, kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Musa, Bapak Kiai Haji Mukhtar Ramli, Bapak Kiai Haji Abdul Salam Jailani, dan khususnya untuk kesehatan Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Kadruni Ishaq MA. Allahumma bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak saudara sekalian yang berbahagia, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi membuat sebuah rangkuman tentang sirah nabawiyah. Jadi dari mulai Rasul diangkat menjadi seorang nabi dan Rasul sampai dengan beliau rahmat, dipanggil dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekurang-kurangnya dapat disimpulkan
peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus itu menjadi sebuah titel, menjadi sebuah sifat bagi Nabi kita yang kita cintai, yang kita imani. Sekurang-kurangnya ada 3 menurut beliau. Yang pertama, Nabi Muhammad itu Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Yang kedua, menurut beliau, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiul Mulham, Nabi yang dalam hidup dan kehidupannya menjadi sebuah perekat yang merapatkan sesuatu yang renggang, yang jauh didekatkan, yang dekat lebih direkatkan. Nabiul Mulham. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian yang disertai dengan hujjah baligha, Rasul adalah Nabi Taubah. 3 cuma. Kalau seandainya 3 hal ini menjadi sebuah atensi buat kita kesempatan hari ini, insya Allah ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, khusus buat saya dan bapak-bapak saudara sekalian. Para alim ulama yang ada di belakang saya, mohon perkenannya, kalau seandainya ada yang kurang tepat, bapak-bapak, nanti kita tanya pada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang di belakang saya ini ketika majelis taklim. Kenapa Rasul Nabiur Rahmah? Karena Rasul mengikuti ajaran yang secara totalitas dituangkan dalam Al-Quran. Al-Quran itu secara singkat 30 juz. Kalau di juz diperkecil jadilah suratul Fatihah. Al-Fatihah kalau di juz diperkecil jadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalimat yang pertama ketika kita membuka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mau lihat isi 30 juz, intinya di depan. Itulah yang menjadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul dijuluki dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang amat teramat kasih dan sayang. Di dalam kitab yang saya sebutkan tadi itu, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan Rasul kalau sedang haflah bertemu dengan orang, suatu ketika pakaian Rasul itu dilihatin. Ada sahabat beliau melihat pakaian Rasul bagus, senang, seakan ada sebuah keinginan. Rasul melihat sahabatnya melihat bajunya seperti itu, dia tanya, apakah kau ingin seperti yang seperti ini? Orang itu cuma menganggukkan kepala. Rasul masuk kamar, buka semua, dikasih. Nabiur Rahmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu suatu ketika kedatangan putrinya Siti Fatimah. Siti Fatimah itu, Sayyidah Fatimah itu bikin roti besar, kemudian dibagi 4. Dia persiapkan untuk dirinya, untuk suaminya, dan untuk Hasan dan Husain putri anaknya. Tapi ketika beliau Sayyidah Fatimah mau makan 1/4 roti yang dia mau makan itu, dia ingat ayahnya. Jangan-jangan ayahku belum ada hidangan yang bisa dicicipinya. Dibungkus, dihantarkan kepada ayahnya, memberi salam, cium tangan, cium dahi beliau, kemudian dihidangkan. Siti Fatimah baru masak tapi belum makan. Rasul bertanya, apakah kau sudah mencicipi ya Fatimah? Beliau mengatakan sudah ya Rasul. Sayyidah Fatimah bukan sedang berbohong di hadapan Rasul, di hadapan ayahnya sudah makan.
Karena etikat dia sudah makan itu kemarin. Sudah makannya itu kemarin, supaya ayahnya mau memakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi, atensi yang sangat tinggi terhadap sifat rahmah daripada putrinya itu, sampai beliau mengatakan, ya Fatimah, hadza awwalu ta'amin yadkhulu ala fami abika mundu thalathati ayyam. Ya Fatimah, kalau kau mau tahu, ini adalah makanan yang pertama masuk ke mulut ayahmu sejak 3 hari. 3 hari tidak makan, dikasih roti mau dimakan. Lagi mau dimakan, datang tamu, ketok pintu, ternyata tukang minta sesuap makanan. Makanan yang mau dimasukkan itu dikasihkan kepada yang meminta-minta. Nabiur Rahmah. Kalau kita nih Pak Bapak nih ya, yang di depan saya lapar 3 hari gak makan, ada makanan tinggal sepiring, lagi mau dimakan, ada tukang minta-minta, Bapak kasih nggak? Jadi tidaklah berlebihan ketika para ulama menyimpulkan pada 3 sifat yang utama Nabiur Rahmah. Rasul itu begitu sangat asih dan asuh, punya sifat sayang yang sangat luar biasa. Bahkan ifarnya Rasul lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Subhanallah. Kalau saja presiden kita Pak Joko Widodo seperti ini, mampang tidak ada lagi orang miskin. Nah, oleh karena itu Bapak saudara sekalian yang berbahagia, akhlak Rasul yang disimpulkan dengan sifat Nabiur Rahmah itu mengambil dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Oleh karena itu diajarkan Khalid bi khuluqin Nabi, berakhlaklah kalian seperti berakhlak Rasul. Karena Rasul khuluqul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Ketika kita berperilaku baik, punya akhlak yang bagus sempurna, sesungguhnya kita sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa gerak, menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa kehidupan. Subhanallah. Bapak saudara sekalian, ini menjadi penting nih sekarang kita untuk membicarakan tentang Nabiur Rahmah. 1 bulan yang lalu Pak, di Serang, Banten, ada seorang wanita yang dilahirkan oleh ibunya dengan susah payah. Ketika melahirkan bersimbah darah, mempertaruhkan sebuah kehidupan untuk menyelamatkan anaknya. Susah payah ketika dia membesarkan, mendidik dan memberikan bekal kehidupan. Ternyata ini wanita, ini anak ketika bersuami, punya anak 2, benturan kepentingan dengan ibu kandungnya. Anak sekarang tidak siap jadi janda, punya anak 2. Daripada cerai pada suami, lebih baik nuntut ibu kandungnya di pengadilan, cuma urusan 500 meter. Mana yang namanya keteladanan Nabiur Rahmah menjadi ummatur rahmah? Gila Pak. Ibu kandung dituntut di depan pengadilan, cuma urusan tanah 500 meter. Kalau 500 meter di Mampang sih mendingan, ada angkanya. Di Serang Pak, di pelosok. Belum selesai Serang, Banten dengan kasus yang memalukan umat Islam. Bogor, alasan ini dan itu, seorang anak minta supaya ibunya dihadapkan di peradilan, di sidang, agar supaya hartanya itu bisa ditarik darinya. Sampai sang ibu ini mengatakan, Ustaz,
Saya menyesal pernah melahirkan anak ini. Belum selesai Bogor, Malang, Jawa Timur, sama seorang wanita, cuma persoalan salah mendampingi. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau punya anak perempuan atau kita punya anak laki sebenarnya sama saja. Ketika dia memilih pasangan itu harus didampingi oleh kita. Kenapa? Kalau udah begini anak kita jangan-jangan sama, nggak siap jadi janda punya anak dua, lebih baik lawan orang tua. Nauzubillah min dzalik. Jawa Timur belum selesai, Cirebon. Anak bekerja sama, maaf nih pengacaranya yang langsung cerita dengan saya, nyogok kepolisian, jeblosin dulu bapaknya. Ya, jadi belum diproses, ditaruh dulu di polsek 1 minggu baru proses. Kenapa? Supaya 1000 meter itu bisa diambil oleh anak. Oh, kita jangan aman Pak. Sekarang ini ya, pengacara Bambang Hartono kebetulan sama-sama dengan saya, dekat dengan saya. Beliau sedang jadi pengacara di Jawa, di Jakarta Timur, Jakarta Utara. Ya, Jakarta Utara. Cilincing. Seorang anak sedang berupaya bagaimana bapaknya bisa dijebloskan. Berapa harga nilai tanah? Berapa sih yang bisa dia dapatkan ketika dia harus berkorban untuk mengorbankan ibu atau bapaknya? Kalau saja ini tidak menjadi atensi buat kita Bapak saudara sekalian, maka sesungguhnya kita jadi umat Islam gagal menciptakan kaderisasi ke depan untuk menjadi kader-kader yang unggul. Gila. Padahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya begitu banyak, sangat masyhur. Kalau saja Islam itu adalah sistem teologinya, sistem ajaran ketuhanannya, politeisme, sesungguhnya ibu adalah dewa di muka bumi bagi anaknya. Tapi sayang, Islam teologinya adalah monoteisme, bertuhankan satu, tidak ada dewa. Kenapa saya berani mengatakan laksana dewa? Saking tingginya Allah mendudukan, memberi Islam memberikan kemuliaan terhadap seorang ibu, ya, bagi seorang ibu di hadapan anaknya. Bapak sekalian, ada hadis yang sangat masyhur, sudah hafal luar kepala. Kenapa ibu lebih dominan? Kalau dalam hadis itu kan yang maksud kita dengar penghormatan itu kepada ibumu, siapa lagi Pak? Baru bapakmu. Berapa kali ibu disebut? Ibunya berapa? Bapaknya? 1. Yang jelas nih Pak ya. Jadi ibunya berapa Pak? 3, bapaknya 1. Jadi yang masih 1 tambah 2 lagi. Lihat Pak, nih saya sambil mau memperkenalkan ini, saya punya teman kuliah di S3 di PTII. Cuma beliau sampai sekarang masih tingkat semester lagi ya, ya. Saya lebih dahulu dari beliau ya di PTII. Mudah-mudahan jadi dokter yang bermanfaat ilmunya, amin. Kenapa tuh? Mesti Rasul mengatakan 3 kali ibu bapak sekali. Pada kajian yang biologis yang sangat ilmiah, apabila seorang suami bergaul dengan istrinya, menjima istrinya, laki-laki cukup 1 kali. Ya, tadaffuqul mani, 1 kali dia menghembuskan, menyemprotkan sperma, tapi wanita harus 3 kali. Kalau tidak 3 kali melakukan reaksi positif, tidak jadi anak.
Itu mengapa kata Nabi dengan bahasa isyarat ibumu, 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 kita berhutang 3 kali kepada ibu, 1 kali hutang kepada bapak. Sangat ilmiah. Oleh karena itu bapak saudara sekalian yang berbahagia, orang kalau kita lihat pada kasus ada wanita diperkosa, laki-laki itu cukup 1 kali hamil kalau wanitanya sampai 3 kali melakukan RS, walaupun diperkosa. Hadis ini yang diteliti secara ilmiah sampai peneliti aslinya yang dari Jepang masuk Islam. Kenapa? Perkataan Rasulullah itu ilmiah. Hanya dari informasi hadis itu dapat diketahui bahwa yang namanya ummuka itu ilmiah, biologis. Hebat Pak. Jadi kita hutang 3 kali kepada ibu, hutang sekali kepada bapak. Itu mengapa lebih ditinggikan ibu di hadapan seorang anak. Bapak, kita lihat ya beberapa tahun yang lalu dan sekarang ini sudah menggejala bahwa Belanda adalah salah satu negara, dan beberapa di Eropa sedang melakukan sebuah kajian yang meratifikasi bolehnya melakukan etanasia. Etanasia itu Pak, kalau punya orang tua itu udah sepuh, udah tua, ya rewel, buang airnya sembarangan, penyakitnya lama tidak sembuh-sembuh, anaknya keberatan, anak dengan konsep etanasia boleh mengajukan izin ke Menteri Kehakiman, dapat rekomendasi bawa ke Menteri Kesehatan, anaknya dikasih bekal bawa pulang, waktu bapaknya tidur, ibunya tidur, suntik mati. Etanasia, etanan maneh. Mana yang namanya Nabi Rahmah? Hilang cuma sekedar simbolik ketika orang tidak bisa memperhatikan kedua orang tuanya. Negara yang katanya mendukung HAM, negara yang katanya negara demokrasi, memperlakukan orang tua kalau sudah tua suntik mati. Akibatnya orang kalau sudah tua, berpenyakitan, sudah tua, rewel, kudu baik sama anak. Ya, kalau udah tua kudu baik, kenapa? Tidur juga gak enak, bangun mulu, takut disuntik. Pak, dulu di Betawi Pak, di Betawi termasuk di daerah Mampang, ini ya, daerah sini, Tegal Parang ya. Sama, dulu orang Betawi juga begitu, cuma beda. Dulu orang Betawi juga ada yang takut sama anaknya. Kok bener? Iya bener, dulu banyak orang Betawi takut sama anaknya. Kalau tidur takut dia. Saking takutnya orang dulu Betawi kalau tidur tangannya dibungkus sama sapu tangan, jempolnya dibungkus kiri kanan, tidur diumpetin. Kenapa? Takutnya lagi tidur anaknya bawa segel dijempolin, jual anaknya. Dulu itu mah. Tapi cuma segitu doang, tidak ada ya yang sampai mau suntik mati. Ayo Bapak, saya beruntung benar. Saya hampir saja mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kematian seorang profesor doktor, guru besar di institusi yang namanya Islam, yang menyetujui diratifikasinya adanya etanasia di Indonesia. Cuma keburu mati Pak. Bagus. Jadi yang tua-tua aman dah. Subhanallah. Mana ada dalam kehidupan Islam, manakala dia tidak bisa memberikan penghormatan kepada ibunya, maka anak itu gagal sebagai anak. Seorang ibu yang punya anak semacam ini
Ibu orang yang gagal dengan air susunya. Jangan sampai terjadi, Pak. Oleh karena itu Bapak sekalian, bagaimana caranya supaya tidak terjadi etanasia, supaya tidak terjadi pengkhianatan anak kepada orang tua, agar anak-anak kita tidak durhaka kepada orang tuanya. Islam mengajarkan, lakukan, jalankan, berikan pendidikan itu minal mahdi ilal lahad, dari mulai ayunan sampai lubang lahad. Bapak saya sekalian yang berbahagia, ini penting nih. Dulu orang menganggap hadis ini, pendidikan itu harus diberikan dari ayunan sampai dengan lubang kuburan, sampai tiang lahat. Hadis itu hadis simbolik. Bukan, Pak. Hadal hadis bimakna kalimah. Hadis ini secara tekstual memang menjelaskan itu. Tetapi ketika diteliti oleh orang, baru orang percaya. Tadi tentang 3 kali penyebutan ibu, 1 bapak, dibuktikan oleh orang Jepang. Ketika Rasul mengatakan minal mahdi ilal lahdi, yang membuktikan orang Rusia. Bapak di Rusia, coba lihat jurnal di Rusia tentang pendidikan anak. Setiap orang yang hidup di Rusia sekarang ini, apabila anaknya sudah lahir, wajib mengikuti program baby dance. Apa itu baby dance? Bayi joget. Ya, bagaimana jogetnya tuh bayi? Makan aja kagak bisa, diri kagak bisa, dan joget. Lihat nih Pak, kita kecurian 2 kali. Jadi bayi itu masih kecil itu kakinya dikedepanin, pantatnya dipegang sama ibunya, mukanya ke depan. Mau tidur, mau melek, mau bercanda, yang ngiler, silakan. Ibu itu goyang. Ya, dance. Jadi yang sebenarnya yang mestinya mah bukan baby dance, mama dance. Orang emaknya yang goyang. Apa yang diikuti iramanya? Disetelkan musik Mozart, musik klasik, sambil digoyangkan anak itu. Ternyata Bapak saudara sekalian, diteliti selama 6 tahun dan sekarang dikembangkan menjadi sebuah konsep yang sangat unggul, bahwa anak apabila dimasukkan musik klasik ternyata menggairahkan emosional. Sehingga pendekatan yang dikatakan dalam kitab-kitab itu tentang emotional quotient, ya, al-ilmu fi sadri, ilmu itu adanya di dada, bukan di otak, tetapi di hati. Mereka sudah membenarkan. Ternyata anak yang melakukan ikut program baby dance, anak itu punya kemampuan kecerdasan yang lebih dibanding dengan anak-anak yang tidak mengikuti program baby dance. Padahal Rasul sudah mengajarkan, waktu anaknya lahir, diapain Pak telinganya? Diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di telinganya diazani, diikomati dikir. Sekarang hati-hati Pak, dekat rumah saya banyak sekarang itu sembiring, ya, yang disebutin itu siapa, supaya identitas agamanya tidak kelaruan. Kalau orang melahirkan, dia tidak kasih tahu, besok baru dikasih tahu. Jadi Adam bukan pada hari kelahiran. Kenapa? Ini ternyata konsep ini luar biasa. Mendengar adzan di telinga, iqamah di telinga kiri, subhanallah. Itu mengapa Bapak kita lihat di dalam Al-Quran dikatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, Allah tidak sebutkan hati lebih dahulu, Allah tidak sebutkan mata dahulu, tetapi telinga yang pertama yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Rupanya di telinga ini pada kajian yang biologis ada semacam
Ada memori di telinga, di mata, di hati, tapi yang paling dominan ketika dia masih bayi itu di telinga. Sehingga ketika anak itu kecil tidur, anak kecil itu seperti orang yang tidak punya perhatian, telinganya tetap merekam apa itu suara azan, anak itu suara iqamah. Sahabat-sahabat Nabi mengikuti keluarga Rasul sambil pegang anak, ngasuh anak, menghafalkan Al-Quran, membaca salawat Nabi. Orang-orang Betawi kita dulu banyak salawat sambil ngayun, ya, dibacain salawat, dibacain. Rupanya telinga itu sangat luar biasa kajian. Orang sekarang disetelin juga sih, cuma lagu dangdut, alamat palsu, Ayu Ting Ting, kucing garong. Emang tuh anak diem, cuma chipnya itu merekam. Udah langgarannya kagak jelas. Nah, oleh karena itu Bapak saudara sekalian yang berbahagia, untuk membentuk sebuah Nabiur Rahmah itu harus dari pertama. Saya kasih contoh nih, pendidikan dari pertama. Ini ada flyover ya, flyover perempatan Mampang. Kalau dekat rumah saya Pak, itu saya cerita yang saya tahu aja. Flyover di Kebayoran Lama, Pasar Kebayoran Lama. Itu kalau malam banyak anak-anak muda yang pakai anting gitu, rambutnya potongannya kagak jelas, jalannya rada-rada miring, banyak tuh miring. Bapak datang situ, beliin bakso. Bang, nih bakso nih gratis. Oh iya, makasih ya. Cuma biji baksonya ini belinya di Cepete campur babi. Coba ini, dia gini, sialan lu, gua biar begini gua nggak makan babi. Ya, lu sembarangan lu, babi haram. Babi haram. Gua biar begini juga gua kagak boleh. Babi haram, bukan babi doang, anjing haram. Haram bener, haram. Terus sekali lagi gua gebukin lu. Enak aja. Oh haram Bang, haram. Tapi apa kenapa minum mabuk? Minum lain. Minum lain. Kita lihat sekarang. Kenapa nih orang yang mabuk, yang ngaku dirinya tidak sholat, tapi dia tidak mau makan babi, dia tidak mau makan anjing. Kenapa dia sebut haram? Sampai mati dia tidak bakal makan. Tapi sholat dia tidak kerjain, nyolong masih jalan. Kenapa kuat? Karena telinganya sejak kecil sudah diperdengarkan babi haram, anjing haram. Karena cuma doang, babi haram, anjing haram cuma dua. Korupsi nggak apa-apa, beda. Minum beda. Ayo kalau begitu Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ini mesti kita pahami. Ya, bahwa konsep tentang Nabiur Rahmah itu harus dari kecil sudah ditanamkan. Babi anjing haram, korupsi, mencuri, minum haram dari kecil. Inilah Bapak saudara sekalian yang berbahagia, ya, tentang Nabiur Rahmah. Oleh karena itu orang yang tidak bisa memahami tentang Nabiur Rahmah, tidak bisa mengambil keteladanan Nabiur Rahmah, bisa jadi Bapak sekalian bisa jadi gagal. Bapak, banyak orang Islam itu gagal punya anak. Ini tadi kalau Pak Wali Kota masih di sini, saya mau jadiin dia saksi hidup. Pak Wali Kota, saya dekat sama